Shalom. Huria ni Tuhata nani haolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Amado hami akka panggulan ni Huria pasahato Tuhamu sude damang dainang nang naposo bulung. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Atong tapuka maparminggota di bagasat tikion, ima minggu paduahon dung Trinitatis, dohot lapatanna hasitu lusadaon ni debata. Dohot odolan ni mingguta, satia mangihuton dohot mangoloi Tuhane. Atong tapahibul marohata mamuji Tuhan debata marhite-hite parminggota di tikion marhao homon mahita. Tapuji matuhata maredde hitasian buku ede nomor 257 ayat sada rodi ayat tulu jonok de batata. Jonok de batata undu bemahita Soma tutuhata Dijurne batata tutongata Tapa ohong marohata Sombama debata Dimanu aginjang noso Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, nama no palangit dohot tanoon, amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, yang go halak partigori mangolu do binahen ni parsihohot na marhapor seaon, alai yang go dihalak parjahat, ndang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya.
martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo mangurupi hami uju hubolus hami parukilon dohot hasusaan. Uka marohanami, asa tarbain hami makatidakko dohot makamuliateon asini roham dingolu nami. Marhite hata dohot pabahenan nami. Patogu maha porsyaon nami sahatu ujung ningolu nami. Asa gabe panean hami dingolu sisa leleng-leleng na pinaradem di saluhut akana porsea tuho. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema edde puji-pujian sian kor ina para hari Kamis. Tapuji Tuhata, marede hita sian buku ede nomor 120 tolu, ayat sada rodi ayat 2,
aledongan nasaroha. Tabegema hatani debata patujoloni jamita turpuk tuari minggu sadarion ima minggu paduahon dung trinitatis ima natar surat di sada Tesalonika biddu tolu mamuka maisian ayat sada rodi ayat 10 tolu tajahama marsorin sorin. Ala naso tartaon hami be sihol nami denggaddo di roha nami holan hami majolo tading di huta Aten. Gawe suruhami nasi Timoteus angginami jalan apostol ni debata mako basihon barita nauli nasian Kristus asa dipatogo rohamuna jala dipodai hamu marhaporseon. Asa unang diunggilhon akka haporsuhoni na debasian hamu ay diboto hamudo tusido hita dipadiri. Ay di tonga-tonga muna dope hami lunga hulubahon hami hian tuhamu nanaing masa akang haporsuhon tuhita songon naung masa tutu patar di jolomuna. Di baheni indang tartaon ahu be gabe husuru namanak kasih haporsiaw muna atik behanaung diujuni si pangujuni ihamu gabe magopo maon nahu halo jahon hami. Alai dumulat si Timoteus tu hami sian hamu denggando diberitahon tu hami haporsiawan muna duhot holong di rohamuna diberitahon do burjuguna marningot hami duhot siol ni rohamuna naing idahon muna hami songon hami namasihol di hamu. Disima tarapul hami marningot hamu ale yak kadongan dibahen haporsiaw muna nangpe didodoni ragam ni hagogotan dohot haporsuhon hami. Aina mangulung hami nuaing anggohot hamu jongjong marojahan di Tuhani. Ai hamulia teon dia matarbahen hami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahuilala hami di jolo ni debata nami marningot hamu. Borongin dohot arian lobi sumurung dohot tangiang nami asanggiat idaon nami bohimuna laos patik kosor nami ia adong dope hahurangan ni haporseon muna. Alai debata amat tasadiri doho Tuhan Yesus ma pabuluson lakanami Tuhamu. Alai digohi jalalam ditabai Tuhani ma haholongan ni rohamuna sama hamu.
nang tu saluhut songon holong ni rohanami di hamu. Laho patuguhon rohamuna, gabe soha surahan marhabadiaon di joloni debata amata, dinaro i Tuhan Yesus rap dohot saluhut akka nabadiana, ido sahatna. Martua doaka na manangihon hatani debata, nau peopsa jala namangulahosa. Amen. Tabegema ede puji-pujian sian kor ina Naomi. Tapuji Tuhata, marede hita sian buku ede nomor 370 ayat sada rodi ayat 2.
ni Tuhata ne hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus di pardalanan ningoluta dangadong hitanaya sia dosa dohot pangalau sion sian pati ni debata maradopon akadong ata lumobi maradopon debata alani i di bagasan serep doho uduk ni roha tasol soli jala tatopoti madosa doho pangalau siota di jolo ni Tuhata ohom mahita martangyang di bagasan rohat tabi. Martangyang mahita. Ale debata Tuhan nami nabadia, ama nami di bagasan Yesus Kristus, mauliate maroha nami diho, alasay jupang nami do dame na sumurungi di tikiro hami marsoba di adopanmu, ala ni pagkaholongim di hami na mardosaon, ubaheni rodo hami nuaeng marsoba di adopanmu, mangido hasesani dosa nami, doson biru-biru nalilui sayjot-jot do hulau si hami uhummi. Sayuka ma asyasimi di hami, jakon mahami gabe anakonmu, aladang di halomon ho hamatian ni pargeduk, alai hamubon ni rohana do, asa mangolu ibana. Sesama saluhut dosa dohot pangalasyon nami i ala asini roham. Pahot ma asini roham di hami, asa martua hami majo goarmi, asa sudenahu ulah hami pangalaho dohot pikiran nami, tahu hasa ngapod di goarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuasa ni dosa. Tangihon maahu, hamu akan namangeahi hati goran, akan namangalului Jahoba, pabereng-bereng hamuma dolok batu hapul tahamuna, dohot godung parsumuran na hinali haruaran munai. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Maredehita sian buku Ede nomor 227 ayat sada rodi ayat 2. Yesus molurit ondiku, odro Tatangihon mahatani debata, nagabedalan tungolu na baru di bagasan mingguta sadarion, iman na tersurat di 5 Musa bidu 5 ayat 30. Songonon mahatani debata. Marparange mahamu di bagasan saluhut dalan naung tinonahon ni Jahoba debata munai Tuhamu.
Asa mangolu hamu jala marhasonangan hamu. Jala leleng hamu mangolu di tano siteanon munai. Ido sahatna. Atong rak mangido gugu mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tuhatami. Amen. Tapuji Tuhata marede hita sian buku ede nomor 260 ayat sada ditaba ayat 4. Tidakon maha porsiaw tai songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaw di portibion rap madok mahita ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan nama no palangit do tano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe asya tod di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata nama naon na bernit di panghuman ni Silatus. Nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang. Dala tua tubanua toru dung ditanom. Namulak manggolu di ari patoluhon. Nama naik tu surgo. Lahu hudul di siamun di debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani. Di simay bana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Ahu porsea ditod di parbadia, dala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatain na maddok, mulak mangolu do sogot daging ni halak na umate, dohot dihangoluan sorsa suda. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian PP GKP Pamen.
titing dihita sadarion tak jahama di warta jemaat di kertas acarata sebagai tabah titing jahon hamima na parjolo kunjungan mahasiswa Korea dalam rangka kegiatan Summer Project mahasiswa Korea, yaitu pertukaran budaya, sharing pelayanan firman Tuhan. Maka mahasiswa-mahasiswi Korea akan melakukan kunjungan dan ibadah bersama dengan PP GKPI Padang Bulan pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 bertempat di GKPI Padang Bulan, masuk pukul 15 WIB. Napa duahon anggota jemaat nabaru mulai sadarion Minggu tanggal 20 sia Juni 2025 martabama ruas nihuriata ima keluarga Bapak Jesana Budi Tua Samosir dohot inangi Ibu Kristin Melita Boru Siregar dohot sada danak Imana Margoar El Nathan Raja Partogi Samosir nama ringanan di Jalan Komplek Tasbi Blok HH nomor 45 masuk sektor 9 Nipang Ido Tudamang Dok Dainang asa jongjong di tempat. Nah berikutnya sadarioma pelantikan pengurus harian Majelis Jemaat periode 2025 sahatu tahun 2030. Acara pelantikan diserahon hamima tu amang pendeta resort pendeta Janter Lubis MTH. Dipersilakan amang. Horas Marita Saluna. Di damang doho dainang nahinahulongan di bagasan gowarni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus sadariomma di patupa pelantikan tu pengurus 2025 sahatu 2020 adorang sohujahau kami surat keputusan Gereja Kristen Protestan Indonesia. Dengan hormat kami meminta kepada PHJ dan Majelis Jemaat periode 2020 sampai 2025 supaya maju ke depan dan menghadap ke jemaat. Ikut dengan majelis. Menghadap ke jemaat amang. Amanginang yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini akan berakhir pengurus harian dan Majelis Jemaat GKP Padang Bulan, Resort Padang Bulan 1, periode 2020 sampai 2025. Dengan ini
Dok kami mauliate di sudena asi dohot tolong rohani debata na mangalehon gugu roha pikiran dohot todi idamang dohot dainang nang makobasi ulaun ni Tuhani di bagasat tikion alani di bagasan obason udok kami Tuhan mamasu-masu mengaramoti sude pengurus 2020 sahatu 2025. Mau lihat ya mah, Tuhan berkati. Dulu mah ngomong. Surat Keputusan Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI nomor 1239-P-8 angka Romawi _2025 tentang susunan pengurus harian Majelis Jemaat GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan 1 periode 2025 sampai 2030 setelah membaca dan mendengar 1. Surat Pimpinan Sinode GKPI nomor 866-A-1-10 angka Romawi _2024 tertanggal 4 November 2024 tentang tata tertib periodisasi Majelis Jemaat dan Resort GKPI 2025-2030. Berita acara pemilihan hasil periodisasi Majelis Jemaat GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan 1 Sabtu 31 Mei 2025 mengingat dan menimbang tata gereja dan peraturan rumah tangga GKPI bahwa demi kelancaran dan peningkatan pelayanan di tengah-tengah jemaat GKPI secara umum dan khususnya di jemaat, maka dipandang perlu untuk mensahkan susunan pengurus harian Majelis Jemaat GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan 1 dengan menerbitkan surat keputusan memutuskan menetapkan pertama, mengakhiri masa pelayanan pengurus harian Majelis Jemaat GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan 1 periode 2020 sampai 2025 disertai ucapan terima kasih atas dharma baktinya selama ini di GKPI. Kedua, mensahkan susunan pengurus harian Majelis Jemaat GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan 1 periode 2025 sampai 2030 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ketiga, berkedudukan di GKPI Jemaat Padang Bulan. Keempat, terhitung sejak tanggal ditetapkan. Kelima, surat keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, dicabut jika terdapat kekeliruan untuk perbaikan. Demikian surat keputusan ini diperbuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 11 Juni 2025. Pimpinan Sinode GKPI, Bishop Pendeta Abdul Hutauruk MTH, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Humala Lubantobing MTH, masing-masing ditandatangani.
tembusan kepada pengurus harian Jemaat GKPI Padang Bulan dan Kepala Departemen dan Biro GKPI, dan yang kedua Korwil GKPI Wilayah 3. Demikianlah surat keputusan yang sudah datang dari kantor Sinode untuk dilakukan dan dinyatakan pada saat ini. Saat ini kami akan mengundang maju ke depan dan menghadap ke altar, yaitu PHJ dan juga Majelis Jemaat yang telah terpilih dan terpanggil melalui priorisasi yang dinyatakan di tengah-tengah gereja GKPI Pamen ini. Susunan pengurus harian Majelis Jemaat GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan 1 periode 2025 sampai 2030. Yang pertama, kami mengundang dan supaya maju ke depan dan menghadap ke altar. Yang pertama adalah Guru Jemaat Penatua Agus Saud P. M. Gurning. Silakan maju ke depan. Yang kedua, Sekretaris Jemaat Penatua Doktoranda Teti Bonawati Boru Aritonang. Silakan maju nang. Yang ketiga, Bendahara Jemaat Bapak Kisben Manik SE. Kemudian seksi yang pertama, Pembinaan Pelayanan Rohani Penatua Yeti Boru Marbun STH. Yang kedua, Seksi Sekolah Minggu Carlos Aprijal Sinaga SPD. Seksi Pemuda Pemudi Hans Bona Partogi Pasaribu. Seksi Pria Bapak Elman Nadadap. Seksi Perempuan Ibu Katrin Boru Simorangkir. Seksi Lansia Ibu Nita Sumihar Boru Huta Barat. Seksi Penggambaran Injil Bapak Harapan Lumbatoruan SP. Seksi Diakoni Ibu Magdalena Boru Sagala. Seksi Musik, Nyanyian, dan Kor Ibu Duarni Septeria Tinambunan ST. Seksi Kesehatan Ibu Erni Suryani Silalahi SK.
Seksi Pendidikan Ibu Juita R. Barutu MPDK. Seksi Sarana Prasarana Bapak Jubel Sitorus ST. Seksi Usaha Pengembangan Sumber Daya Bapak Lamhot Silaban SE. Kemudian kami undang maju ke depan penasehat di barisan yang kedua belakang. Berdiri. Pertama, Amang Penatua Togauli Hasibuan. Yang kedua, Amang Penatua Lambok Silalahi SHM Hum. Yang ketiga, Amang Penatua Profesor Dr. Andus Joner Hasugian MSc. Pengawas harta benda atau PHB. Yang pertama, Amang Laksana Umanda Sitanggang ST MT. Yang kedua, Amang Ringkas Martono Sitompul ST. Yang ketiga, Amang Edwin Zakarias H. Simajuntak. Kemudian kami mengundang supaya maju ke depan semua penatua yang aktif. Pertama, Penatua Dr. Andus Aston Sihombing MTH. Yang kedua, Penatua Frans Tampubolon Espak. Yang ketiga, Penatua Edisron Simbolon. Yang keempat, Penatua Tinur Boru Panjaitan MPDK. Yang kelima, Penatua Dewi Boru Bancin MKM. Keenam, Amang Penatua Bukit Sitompul MH. Yang ketujuh, Amang Penatua Hotma Simanungkalit SE MSc. Yang kedelapan, Amang Penatua Tiopan H. Sinaga. Yang kesembilan, Amang Penatua Paulus Bukti Malau SE. Yang kesepuluh, Penatua Gotli Aruan ST.
11 Penatua Murniati Borusiahan, 12 Penatua Mangasi Sitanggang SE, ke-13 Penatua Andreas Darigan ST, yang ke-14 Amang Penatua Jamser Sinaga SE, yang ke-15 Mang Penatua Haposan Pandiangan, 16 Amang Penatua Dr. Jujur Pandiangan MKM, 17 Mang Penatua Tony Gulo MKOM, 18 Inang Penatua Dr. Anda Teti Aritonang, 19 Penatua Simon Hardi Simajuntak, 20 Penatua Prida Boru Huta Barat, 21 Mang Penatua Dr. Andus Johara Hasugian, 22 Mang Penatua Arhesndo Sipahutar AMD, 23 Penatua Donna Boru Hutapea, 24 Penatua Dr. Andus Tambatua Sijabat, 25 Penatua Yeti Boru Marbun STH, 26 Penatua Agus Saud M. Gurning, 27 Penatua Dr. Andus Posma Lumban Raja MSI, 28 Penatua Dr. Andus Belsasar Pakpahan, 29 Amang Penatua Kaleb Tampu Bolon SE, 30 Amang Penatua Insinyur Maranata Pasaribu MKOM. Demikianlah susunan pengurus harian Majelis Jemaat GKP Padang Bulan, Resort Padang Bulan 1, periode 2025 sampai 2030. Pimpinan Sinode, Bishop Pendeta Abdul Hutauruk MTH, Sekretaris Jenderal, Pendeta Dr. Humala Lumban Tobing MTH, masing-masing ditanda tangani. Demikianlah susunan pengurus harian dan majelis jemaat GKPI Padang Bulan, Resort Padang Bulan 1. Maka hari ini Minggu, tanggal 29 Juni 2025, pengurus dilantik dan ditetapkan pada saat ini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang menjadikan langit dan bumi, oleh karena kasih setiamu, Engkau telah mengirimkan anak-Mu di atas dunia ini untuk menjadi pengantara kami terhadap Engkau, ya Bapa. Saat ini kami sudah menerima kasih-Mu yang berkelimpahan di dalam keselamatan, yang mempersiapkan anak-Mu menjadi jalan bagi kami. Karena kasih-Mu lah kami terpanggil menjadi pelayan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk menunjukkan jalan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Sungguh tak terhingga rasa terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu kami memohon Tuhan, layakkan kami menjadi alat-Mu, layakkan kami Tuhan menjadi pelayan-Mu.
dan biarlah itu Tuhan menjadi alat anugerah dalam tangan-Mu. Bukalah hati dan batin kami, agar semakin dalam dan luas pengenalan kami terhadap kasih karunia-Mu, sehingga kami dapat semakin sadar akan karunia yang Engkau berikan, Engkau limpahkan, Engkau tetapkan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mempertanggungjawabkan segala panggilan dan pemberian-Mu dan menggunakannya demi kemuliaan nama-Mu, supaya seisi dunia ini Tuhan semakin mengenal berita keselamatan-Mu. Berkatilah Tuhan semua pelayan yang Tuhan panggil pada saat ini di dalam gereja-Mu, supaya semakin bertambah-tambah keikhlasan dan kerelaan hati umat-Mu untuk menyampaikan persembahan kepada-Mu, supaya semakin luas daerah pengkabaran Injil yang dapat dilayani dan bertambah banyak orang mendengar kasih anugerah-Mu melalui firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-hamba-Mu yang telah terpanggil dan telah dilantik pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Gembala yang agung, kami datang berdoa dan bersyukur dengan penuh kasih atas anugerah-Mu. Amin. Kami meminta dengan hormat kepada PHJ dan Majelis Jemaat supaya menghadap kepada jemaat yang kita kasihi pada saat ini. Amang dan Inang dan saudara-saudari yang terkasih yang ada di dalam gereja ini juga di luar, marilah kita menerima, mendoakan, menopang dan mendukung PHJ dan juga Majelis Jemaat yang telah terpilih dan terpanggil untuk melayani dalam periode 2025 sampai 2030. Demikian Tuhan memberkati. Silakan duduk Amang. Inang. Dan kami undang supaya maju ke depan untuk melakukan serah terima dari PHJ lama dengan PHJ yang baru. Berita
serah terima jabatan dalam rangka pelaksanaan surat keputusan pimpinan Sinode GKP nomor 1238-5 tentang susunan pengurus harian Majelis Jemaat GKP Padang Bulan, Resort Padang Bulan 1, periode 2025 sampai 2030. Maka pada hari ini, Minggu tanggal 29 bulan Juni tahun 2025, PHJ GKPI Padang Bulan periode 2020 sampai 2025 sebagai pihak pertama dengan PHJ GKPI Padang Bulan periode 2025 sampai 2030 sebagai pihak yang kedua mengadakan serah terima jabatan sebagai berikut. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima dari pihak pertama, yakni jabatan PHJ Jemaat Padang Bulan bersama semua fungsi dan tugas serta tanggung jawab yang berkaitan dengan itu. Yang kedua, daftar jemaat terlampir. Yang ketiga, administrasi dan keuangan terlampir. 4, daftar inventaris terlampir. Serah terima ini disaksikan oleh Pendeta Resort GKPI Padang Bulan, Pendeta Janter Lubis MTH, atas nama pimpinan Sinode GKPI dan dihadiri oleh para warga jemaat Padang Bulan. Demikianlah surat terima jabatan ini diperbuat dan kami tanda tangani. Pihak yang pertama, Penatua Khotma Simanungkalit SE MSc. Yang kedua, Penatua Dr. Andus Johara Hasugian. Yang ketiga, Penatua Profesor Dr. Andus Joner Hasugian MSc. Pihak kedua, Penatua Agus P. Gurning. Yang kedua, Penatua Dr. Anda Keti Boruaritonang. Yang ketiga, Isben Manik SE. Disaksikan oleh Pendeta Janter Lubis MTH. Salinan surat terima jabatan ini dikirimkan kepada pimpinan Sinode, Kadep dan Kepala Biro, Ketua BRP, Korwil 2, dan Arsip. Mari kita tangani. Dulu tangan betul coba sekarang. Itu dah. Inang. Parpuri magatuet. Oh, ketiup mana ke? Jalan kamu nipu. Coba. Ya. Mantap. Untuk acara berikutnya kami berikan waktu dan kesempatan hanya sebentar, nggak usah panjang-panjang.
memberikan sepatah dua kata dari PHJ yang sudah purna bakti pensiun dan juga sepatah dua kata dari PHJ yang baru. Waktu kesempatan kami berikan kepada Amang. Mulai tema tapasaha tutu hatta pardiga basai sadarion nunga saha tutu saut serah terima periode 2020-2025. Mulai tema hupasa tami tusude ruas di huriatta nang mangalehon dukungan tuhami selama 5 tahun nang song itu akka anggota majelis natoktong mangalehon roha do pikiranna nak penyat di bagasan na 5 tahun masih gudang do akka tantangan nu hadapi kami terlumubi diau selaku guru Jumat masih gudang do akka tantangan na hubulus bahkan gudang do na mencemoh di hadiriku di tikina 5 tahun ini alai sada prinsipku Jehovah do marpora Mahalo sudi saat matututu bagasa tikion saat do di bagasan las niroha hita tutudo Jehovah do hape marporang mangalo akka natoktong mangalehon akka na sutu nama ngalehon akka na susuman tutong atongan ni kepengurusan nami di bagasan na 5 tahunon alai nak pesongoni utidak koma sadaron mulai sadarion hugalupahom masudinay tiada nasarbui di salpuhon humaapom masudid dan aupe molu tungadong akka hasalakku di 5 tahunon mohon maaf mau tu sudah ruas sudah majelis sudah tahe akka na makaholongi hami sayang giak ma tuhata na mangalun gugo di hami nakpe nang say periode na meon jala toktong boy hay mangula jala mulai ate tong udok kami tu akka inata nang mendukung kami di bagasan dari 5 tahunon naksongoni tu amang John tu amang Profesor Hasugian nakpe holan lubi kurang 2 tahun kami rapak mangula alai masih kurang do kontribusinya mangon di tonga-tonga ni huriatta na salau jadi setuat tama na mangalehon akka gugu di hami nakpe nong purna bakti hami nong saya jabatan nami alai marjaji hami tong do ulahon nami akka ulahon narikot di tonga-tonga ni huriaon jala mangido autu pengurus harian jemaat na baru margogo mahamu gudang akka tantangan si bulusota di tonga-tonga ni huria gudang do akka nasomar lomoni roha di hita alai mulu Jehovah tapangasaho di bagasan ngulutta di bagasan ulotta pos roha mardala do sude do dinggan noni asal matutu taulahon di bagasan lomoni rohani Tuhani jala di bagasan tikion mangido hami tu sude ruas sahala dongan nabi pengurus harian jemaat ima amang lubar raja nuaing di bagasan parsahiton pihak do di rumah sakit ada Malik mangido hami do gomos tagya ko kamu aman hamion asa tong margogo ibana boy musi mangula di tonga-tonga ni huriatta di GKP Padang Bulanon naksong itu amang lubis nakpe lubi urang onong bulat kita mang rapak mangula mulai hati do nami masih gudang do dukungannya amang di tonga-tonga ni huriaton nang dihami PHJ na baru jadi mulai hati madi hita sude mulai hati madi tuhata pinasahat ma tu pengurus harian jemaat na baru sahala mau teh. Salam, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Na hormati kami, amang pandita resort GKP Padang Bulan, amang pandita Janter Lubis MTH Dohot Inang. Na hormati kami, amang pendeta Perdomuan Munte MTH Dohot Inang. Na hormati kami, saluhutna dongan parhala doni huriata na aktif dohot na emeritus nang soni na holongi hami jemaat huriani tuhata di KPI Padang Bulan dohot yanakon nami pemuda-pemudi di KPI Padang Bulan song soni naung uha holongi hami anggota majelis
na baru dilantik masa bakti 2025-2030. Kami mewakili pasahat tu damang dohot dainang mula te gudang ma tu pasahat kami amang inang dihamu dihasa daun ni rohata na patupahon periodisasi bidiki naong salpui mardala dohot dinggan tamado hitam molate tutuhata lumobi nang dihamu amanami panitia periodisasi nong masay loja area dohot borngin nalau mempersiapkan buha asa dinggan pelaksanaan periodisasi. Alani kami sian majelis pasatot tua mua manginang panitia say ditabay tuhat tamadiha mua kay pason dohot akapasu-pasu lumobinang akarejeki so ni manabuy pasat kami dihamuna jala mangidu kami dihamu amanami ruas ni hurian ni tuhata di pasahat tamudo tuhami amanah manang mandat nalaho mengelola pelayanan di huriata sian hadirion nami amang inangdang margugo kami alai narap patupahod dohita di pelayanan ni huriata di GKPI Padang Bulanon alani mangidu kami di tangyang muna manginang tangyaw kau kamu kami asabui sadaroha nami majelis na terpilih mangulahon pelayanan di huriata mulut tungadong dia kahurangan nami amang inang majelis kami siap do amang inang menerima saran masukan na membangun na mabayan na laudinggan abadinggan na pelayanan ni huriata asa ang giat pelayanan ni huriata melalui hita sa luhut na jemaat ikabi Padang Bulan martaba las ni roha huriaton nagabi huria nagok dame huria nagok pasu-pasu jala huria saluran ni pasu-pasu dia ka jemaata nang soni du humaliangta marsangap ma guarni di bata di tonga-tonga ni huriata lumobi nang diamang padita resort pimpinan nami amang margugo maamang jala dilew di bata mahikmat tuamang nalau memimpin huriat tahun anggiat lam turingan na pelayanan nabuhi doa kasudi program nabuhi taulahon di huriat tahun asa marsangap ma goar ni di bata jala ima nabuhi dohonon nami dihamuna amanami songon mewakili majelis terpilih maulate ma dihita mulate ma nang dituhata horas ma dihita butima Amang danginang PHJ yang baru dan yang sudah selesai bertugas dipersilakan duduk. Tapi gimana ede puji-pujian na pinasahan ni tim 2 KOR.
Laho manomu-nomu jamita dihita di bagasan sadarion. Tapuji Tuhata marede hita sian bukuede nomor 210 sada ayat sada rodi ayat tolu. Dameni debata na sumurong siyan saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita. Ipolani jamitata odolanna ima setia mengikuti dan melayani Tuhan. Ujahan ne jamitata dienet sian sada raja-raja 10 sia mamukka sian ayat 15 sahak rodi ayat 20 sada. Tabukka ma bibelta laos hujahahon turpukon tutong-atong-atta. Jehovah makulingi si Elia di Horeb Uhud Martona tuibana mulai ayat 15. Alainin na Jehovah ma tuibana mula maho tu dalam muhian tukkan Damaskus lau maho tusi jalamiahi si Hasael bain raja ginonggom Aram miahi dohok si Jehu anak ni si Nimsi bahen raja gumonggom Israel miahi dohok si Elisa anak ni si Safat sian Abel Megola bahen panurirang sikakmu. Jadi manangise nama lua sian podang ni si Hasael ekom mate bunuon ni si Jehu mai. Jala manangise nama lua siap podang ni Jehu ekom mate bunuon ni si Elisa mai. Aku ni tinggal dope hubaen di Israel 7.000 halak. Saluhut nai aka naso mangalopit uluni totna
marsobba tu Baal dohot nasudung mangumma ibana. Si Elisa bakit panurirang sikak ni si Elia. Ayat 10 sia. Dungi mardalam ma si Elia siani. Gabe Jepangsa si Elisa. Anak ni si Sapat. Tongon maninggala ibana. Dohot 12 pasang horbo di Jolona. Ibana sadiri mangolatolat pasang na pasap 12 honi. Dungi didapoton si Elia maibana laos dilikupon sape-sapena tu ibana. Dungi tadikos si Elisa ma aka horboi jalamar lujong mangihuton si Elia di dokma. Walowas aujolo mangumadamang dohok nai dainang asa huihut toko. Dungi ninna si Elia matibana. Lao mahomulak. Ayah kado nakubaheni itu ho. Ayat 20 sada Rahmat Zahita. Dungi mula maibana sian labungna. Jala dibuat sapasang horbo. Laos dipotongi doi. Ula-ula ni horboido dipakai marmasak juhuti. Jala dileho panganon niaka naposona. Dungi borha maibana mangihuton si Elia. Gabe parhaladona ima sahatna. Dua do zolma natinopa ni debata. Alai dakke amate. Sada ima si Elia. Tentu tubuh masada pertanyaan ayah hado hasurungan ni si Elia ubahen na tadi ibana siya nakadzolma na tinopana asing. Asa cukup menarik do lau maparsiajari ketokohan alai di obason dua do konsentrasi tak. Na parjolo ima taringok tu konteks pelayanan ni si Elia. Ima di masa ginonggoman ni Raja Ahab di Israel 22 tahun Raja Imanggomgom. Di sima Israel mengalami krisis haporsiaon na sangat parah. Alani si Isabel inatani Raja Ahab, buruni Raja Sidon, pemuja Baal, na marsigogo jalan marsigorgor situ tu. Si Isabel berjuang mengembangkan agama Baalisme di Israel. Dohot cara mendrop sebanyak-banyaknya, segudang-gudangna aka panurirang Baal tu sudi wilayah negeri Israel jala berhasil nasida. Rakyat Israel akhirnya menganut agama baru. Mitop agama Israel. Jongjong ma agama baru namar goal Baalisme. Jala Israel meninggalkan perpadanan na dohok debata nama buan nasida sian tanu Mesir. Ima konteksna. Di bagasan konteks nasi songonom ma Elia muncul laho matsuarahon menyerukan asa Israeli paubahor rohana bertobat jalan mulak muse tu debata alai dangadong nama nangihon suarana. Akhirnya si Elia diancam ma Israel lau uhumon ni debata asa dipahiang nasida. Terjadi Mei 3,5 tahun masa kekeringan. Alai Israel dang bertobat.
Israel dak parduli, tidak gentar sama sekali. Walau mereka terancam binasa, oleh karena kekeringan mereka tidak mau meninggalkan Baal. Lalu akhirnya Elia menantang Ahab untuk menghadirkan ke-450 Nabi Baal ditambah 400 Nabi Asera ke Gunung Karmel. Disaksikan seluruh rakyat Israel untuk melakukan pertarungan iman. Lao mabuktihon, debatani do namargogo, debatado tuhataido manang Baal. Elia meminta mereka untuk mempersiapkan korban dan memohon supaya mereka memohon kepada dewanya untuk menurunkan api dari langit. Elia juga melakukan hal yang sama. Hasilnya sudedo hita ubotosa. Elia memenangkan pertarungan itu. Tapi meskipun secara atraktif semua orang menyaksikan Elia memenangkan pertarungan itu, tapi dia tidak dapat memenangkan satupun hati orang Israel. Tak ada yang bertobat dan tak ada yang kembali kepada Tuhan. Ketika itu disaksikan seluruh orang Israel, Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar, menurunkan api dari langit karena doa Elia, membakar korban Elia. Lalu sebagai konsekuensi kemenangan itu, semua nabi-nabi Baal itu dibunuh, 850 orang. Dan ketika itu, menyaksikan itu, orang Israel juga menganggut dan mengaku mengatakan, memang nagugudo debatani si Elia. Namun meskipun demikian, keyakinan mereka kepada Baal tetap tidak berubah. Dan inilah penampilan Israel yang paling bebal di sepanjang sejarah Israel. Maka Elia benar-benar kecewa. Dia sedih sekali. Tidak lama setelah Gunung Karmel itu, diceritakan dalam 1 Raja-Raja 19 teks kita ayat 1-3, Isabel sangat marah lalu mengancam akan membunuh Elia. Elia menjadi takut. Pada ayat 3 di situ disebutkan, maka takutlah dia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Lalu dia memutuskan untuk melarikan diri ke Gunung Horeb atau mengadu kepada Tuhan. Itu yang pertama, konteks pergumulannya. Konteks tempat pelayanannya. Sekarang pergumulannya. Apa yang digumuli dan dirasakan oleh Elia pada waktu itu? Kita semua tahu sebelumnya Elia ini terlihat begitu tangguh, tidak ada rasa takut, berani bertarung dan menghadapi siapapun demi nama Tuhan. Tapi kini karena sulitnya mencabut akar manang urat haporsiaon ni Israel, sian Baal, walau dengan mujizat sekalipun, ditambah karena ancaman Isabel, dia jadi kecewa dan takut. Dan karena itu ia pergi menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu, disinilah kita lihat sekuat-kuatnya manusia, setangguh-tangguhnya orang bertarung. Ketika semua usaha yang dipertaruhkannya, semua yang digagasnya gagal, dia pasti kecewa dan pasti putus asa. Dan dalam kondisi itu tentu kita butuh, bukan hanya Elia, kita juga butuh penghiburan. Kita butuh pertolongan dan kita butuh penguatan. Karena itulah dia memutuskan untuk mengadu kepada Tuhan. Maka dia pergi ke Berseba. Dari situ dia memasuki padang gurun, sehari perjalanan jauhnya. Lalu bertemu dia dengan satu pohon namanya pohon arar. Di bawah pohon itu dia duduk
dan di situ dia ingin mati. Dia meminta kematian. Pada ayat 4 disebutkan di situ, nungai sae ale Tuhan, buat nama agonan hosaki, ai apalah artinya tidak, apalah dumenggan au marroha sian aka daupung. Jadi dia merasa tak ada lagi gunanya semuanya ini. Saya gagal. Saya lebih bagus mati. Jadi saya tidak tahu perasaan apa yang berkobar-kobar pada dia. Berkecambuk semuanya. Lalu dia tidur. Dia tidur menunggu Tuhan datang menjemput nyawanya. Tapi ternyata masih bangun dia pagi-pagi. Lalu datang malaikat memberi dia makan. Sehingga kekuatannya pulih kembali. Karena kekuatannya sudah pulih, lalu dia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Dan sampailah dia ke Gunung Horeb. Lalu masuklah dia ke dalam satu gua dan bermalam di gua itu. Di gua itulah datang firman Tuhan kepadanya, bertanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Lalu disinilah Elia mengungkapkan perasaannya. 2 kali diungkapkannya, yaitu pada ayat 10 dan ayat 14 dikatakannya begini. Marmuruk-muruk situtudu aunian. Marmuruk-muruk lapatannya orang yang suka marah. Orang suka marah maksudnya yang betul-betul menyerahkan dirinya, segala emosionalnya untuk pelayanan itu. Saya baca sekali lagi. Marmuruk-muruk situtudo aunian, humokob ulauni Jehovah debata jebaot. Ainunga ditadikon hala Israel perjanjianmu. Nunga dilohai, dirubuhkan akalanggatammu. Jalanunga dibunuh akapanurirangmu marhiti siap podang. Sasada au nama natading. Au pe dohot hosaki dope dilului nasida naeng buatonna. Jadi ada 2 yang digumuli dan dirasakan Elia. Pertama ayat 4 tadi, Elia merasa lebih baik mati karena ia merasa telah gagal sebagai nabi, karena dia tidak berhasil mengubah hati Israel satu orang pun supaya bertobat. Dia bisa menghentikan hujan 3,5 tahun. Bisa memenangkan pertarungan iman di Gunung Karmel. Bisa membunuh 850 Nabi Baal dan Asera. Tapi dia tidak sanggup mengembalikan hati Israel kepada Tuhan. Jadi dia merasa gagal total. Karena itu dia katakan, aku tidak lebih baik dari imam-imam dan nabi-nabi sebelumnya. Karena itu dia tidak sanggup untuk meneruskan kenabian ini. Dia tidak sanggup untuk meneruskan tugas kenabiannya. Itu perasaannya pertama. Lalu perasaannya yang kedua pada ayat 10. Elia merasa kecewa dan putus asa karena bangsa Israel begitu mengakar dalam agama Baalisme dan sangat sulit berpaling kembali kepada Allah. Di bawah tuntunan nabi-nabi Baal dan Asera, mereka begitu bernapsu meninggalkan perjanjian dengan Tuhan, meruntuhkan mesbah-mesbah Tuhan dan membunuh nabi-nabi Tuhan sehingga ia tinggal sendirian. Perasaan sendirian inilah yang membuat Elia merasa lelah, kecewa dan
putus asa. Begitulah pergumulan yang dibawa Elia kepada Tuhan. Dan dia sekarang ingin mendapat jawaban Tuhan. Dan nas khotbah kita inilah jawaban Tuhan kepadanya. Ada 3 poin jawaban Tuhan. Dan 3 poin ini menjadi pesan juga untuk kita pada hari ini. Yang pertama ayat 15 sampai 17 ada di situ 3 kata. Pergilah. Mula mahotu dalammu, kembalilah ke jalanmu. Dan urapilah. Ini jawaban Tuhan atas permohonan Elia yang ingin mati. Karena ia merasa telah gagal sebagai nabi. Tidak sanggup dan tidak berguna sebagai nabi. Karena merasakan kenabiannya tidak berhasil mengubahkan orang. Jawaban Tuhan apa? Jawaban Tuhan, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Artinya, lakukanlah kembali tugas kenabianmu. Di sini ditegaskan bahwa sesungguhnya Elia bukan nabi yang gagal, tapi dialah nabi yang setia. Rasul Yakobus katakan, Elia adalah seorang yang benar dan sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada kekurangan, kecacatan, kesalahan. Baik dalam kenabiannya, dalam imannya, dalam doanya, dalam kesetiaan, ketegasan, dan komitmennya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini adalah termasuk juga menjadi satu penghiburan bagi kita. Mungkin kita juga pernah merasa gagal. Gagal sebagai seorang titik-titik. Katakanlah gagal sebagai seorang pemimpin atau sebagai orang tua. Dan oleh perasaan itu kita merasa sedih, merasa kecewa, dan merasa lebih baik mati. Tapi di sini firman Tuhan katakan, kembalilah ke jalanmu. Kembalilah ke jalanmu. Artinya tetap lakukan tugas dan tanggung jawabmu sampai akhir. Tugasmu, katanya kepada Elia, selanjutnya adalah mengurapi, memiahi. Urapilah Hazael menjadi raja Aram, Yehu menjadi raja Israel, Elisa menjadi nabi penggantimu. Tujuannya apa? Ayat 17. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Apa maksudnya ini? Apakah Elia yang langsung mengurapi mereka bertiga? Jawabnya tidak. Arti mengurapi di sini, hatabata mamiyahi, bukan menuangkan minyak pengurapan kepada kepala seseorang. Tapi arti mengurapi di sini adalah Tuhan telah memilih dan telah menetapkan ketiga orang ini untuk menyatakan hukumnya. Yang pertama, dengan perantaran Hazael raja bangsa Aram, Tuhan akan menghukum Israel sebagai konsekuensi ketidaksetiaan Raja Ahab dan bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Jehovah Zebaot. Zebaot lapatanna Tuhan semesta alam yang berkuasa mengendalikan semua raja-raja dan semua bangsa-bangsa, mengendalikan sejarah dunia ini. Yang kedua, dengan perantaraan Jehu raja Israel, Tuhan akan membasmi keluarga Ahab dan agama
Baalisme. Jadi nanti dalam 2 Raja-Raja 9 sampai 10 di situ dicatatkan Yehu membunuh Joram raja Israel putra Ahab, lalu membunuh Ahazia raja Yehuda keponakan Ahab, lalu membunuh Isabel istri Ahab, lalu memerintahkan pembantaian semua keluarga Ahab sampai bersih, dan memerintahkan pembantaian para penyembah Baal. Lalu Elisa, dengan perantaraan Elisa, maka Elisa akan menjadi pengganti Elia untuk melanjutkan pekerjaan kenabian, menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja Israel dan kepada orang Israel, serta kepada raja-raja dan pembesar-pembesar bangsa-bangsa lain. Sehingga dengan perantaraan Elisa, Allah dikenal oleh Israel dan bangsa-bangsa lain, dan mengaku bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang sesungguhnya. Jadi satu catatan yang perlu kita ketahui tentang mengurapi ini, bahwa yang langsung diurapi oleh Elia hanya satu, yaitu Elisa. Sedangkan yang dua lagi, Hazael dan Yehu, itu dilaksanakan oleh murid Elisa atas perintah Elisa. Nah, itulah poin pertama jawaban Tuhan. Sekarang yang kedua jawaban Tuhan adalah ayat 18. Di situ ditegaskan bahwa engkau tidak sendiri. Disebutkan di situ, Tuhan menyediakan 7.000 orang Israel yang tidak sujud menyembah Baal. Tinggal 20 hubain di Israel, 7.000 halak, naso mangalopi uluni tokna, marsobatu Baal, zalana sudung, mangumma Baal. Nah, di sini inilah jawaban Tuhan atas Elia yang tadinya merasa sendirian, yang merasa kecewa dan putus asa karena bangsa Israel telah berpaling kepada Baal. Firman Tuhan katakan, aku meninggalkan 7.000 orang di Israel yang betul-betul masih taat dan setia, beriman kepada Allah. Mungkin dengan jawaban ini Elia merasa terharu, atau mungkin dia terkejut, tapi juga dia menjadi terhibur bahwa ternyata dia tidak sendirian. Ada 7.000 orang sisa Israel yang 100% tetap setia dan teguh dalam iman kepada Tuhan, yang tidak pernah menyembah atau mencium Baal. Tapi tidak disebutkan di sini di mana keberadaan mereka ini, yang 7.000 ini. Barulah setelah nanti dia bertemu dengan Elisa, melihat Elisa dan para sahabatnya. Lalu selanjutnya bagaimana diceritakan Elisa yang begitu care kepada rombongan-rombongan nabi yang datang minta perlindungan karena kelaparan, juga kepada orang-orang percaya yang mengalami kelaparan di musim paceklik, musim kelaparan pada waktu itu. Disitulah firman Tuhan ini betul terbukti bahwa memang Tuhan menyediakan 7.000 orang yang tetap setia kepada Tuhan. Intinya bahwa Elia tidak sendirian. Tapi disinilah Elia mendapat penghiburan yang begitu hebat sekali. Selama ini Elia merasa sebagai seorang yang kalah karena dia melihat Isabel dan kelompok penganut Baalisme sebagai pemenang. Tapi ternyata Tuhan tidak bisa kalah. Dan Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Yang benar adalah Tuhan selama ini
masih panjang sabar, masih memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan kembali kepadanya. Tetapi kesempatan itu sudah habis, maka sekarang tibalah waktunya Tuhan akan menyatakan hukumnya dengan perataan Hazael, Jehu, dan Elisa. Jadi poinnya, Tuhan tidak kalah dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Tapi sebenarnya Dia menunjukkan kesabarannya atas kita. Nah, tadi di awal saya katakan, apa kunci sehingga ada dua manusia yang diciptakan, dari semua manusia yang diciptakan, ada dua yang tidak mengalami kematian. Salah satu adalah Elia. Kesimpulannya, Elia yang ditolak oleh Israel, tetapi ditinggikan Allah, dia naik ke sorga. Itu intinya. Elia na ditulak Israeli alai dipatibbul debata ibana manaik tu Banua Ginjang. Yang nanti ini juga terjadi pada Yesus. Yesus yang ditolak Israel akhirnya dipanakok, dipatibbul nakok tu Banua Ginjang. Itu yang kedua. Sekarang jawaban Tuhan, poin yang ketiga dari jawaban Tuhan, yaitu ayat 19 sampai 21 tentang pemanggilan atau pengurapan Elisa. Dari perintah Tuhan mamiahi tuluhalak tadi mengurapi 3 orang, Elisa lah satu-satunya yang diurapi Elia. Tapi menarik, Elia mengurapinya bukan dengan minyak, tapi dengan jubahnya. Hata Batak didokon sape-sapena. Beda do jubah do sape-sape ade. Anggo sape-sape taledang doe. Nah dilopit, ibarat dison, songon ulus, makuti ulus, songon itu sape-sape. Apa dison konsepnya jubah. Ya, itu penyesuaian konteks budaya ya. Prosesnya begitu cepat. Begitu Elia turun dari Gunung Horeb, ia bertemu dengan Elisa, yang Elisa sedang membajak. Kata Batak di dokon maninggala. Anggo di hutatara, na di Saba, tumago di dokon mangaluku. Dengan 12 pasang lembu, bibel horbo. Elisa mengemudikan angolatolat yang ke-12. Mangolatolat lapatanna menjaga batas garis asa pitur tujuluan. Nah, ketika Elia lalu dari dekatnya, Bibil madokon didapat toci Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Alang ko hatatoba lang ibat songoni. Hatatoba didokon dilikupon. Hata karona icabingken jubahna sape-sapena kepadanya. Begitulah cara Elia mengurapinya. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam budaya Israel kuno, jubah dalam bahasa Toba sape-sape memiliki makna yang penting sebagai simbol status, otoritas, dan identitas. Maka tindakan Elia melemparkan atau mengalik kupon jubahnya adalah tanda memanggil dan menunjuk Elisa sebagai penerus otoritasnya, penerus statusnya, penerus
jabatannya. Sekarang apa respon Elisa? Pada ayat 20, Elisa meninggalkan lembunya itu dan berlari, merluzung mengikuti atau menjumpai Elia. Lalu katanya, "Walowas aujolo mangumadamang dohok dainang asahui hutoko. Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku mengikut engkau." Jawab Elia, ini menarik. Bahasa Indonesia, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Di sini seolah-olah Elia mengizinkannya. Ya kan, bahasa Indonesia? Tapi di Bibel, perhatikan Bibel kita, kata Elia kepadanya, "Lau mahomulak," tanda seru. Saya ramuruk di mana? Baru dokon di mana? "Ayah hadonahu baheni tuho." Seolah-olah Elia marah dan melarang karena tidak mengerti kawan ini. Dalam bahasa Karo, to mulihkan, kuambatikin kam, kesannya seperti meragukan konsistensi Elisa. Karena itu Elisa merasa tertantang untuk menunjukkan konsistensi dan kebulatan hatinya. Maka untuk menunjukkan konsistensinya kepada panggilan itu, maka dia melakukan ayat 21. Ia berbalik dari Elia kepada lembunya, lalu mengambil pasangan lembu itu, dua-dua sepasang, lalu menyembelihnya, lalu memasaknya, dan bajak lembu itu sendiri dibuatnya sebagai kayu api untuk memasak lembu itu. Setelah masak, lalu dia menyajikan daging lembu itu kepada orang-orangnya yang dalam bahasa Batak tadi disebutkan tuahkan aposona, berarti kepada pelayan-pelayannya, kepada orang-orang yang bekerja kepadanya. Jadi semua rupanya yang bekerja itu adalah akan aposona, para pelayan-pelayannya semua, para pekerjanya semua, aka karyawanna nakarejo sudi, dan mereka makan. Sesudah itu ia pergi mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa arti tindakan Elisa ini? Di sini diperkenalkan Elisa ini, Elisa bin Safat, digambarkan sebagai anak seorang petani yang kaya. Ayahnya pemilik banyak ladang, memiliki banyak lembu dan memiliki banyak pekerja. Pada ayat 16 disebutkan identitasnya sebagai Elisa bin Safat dari Abel Mehola. Ini bukan hanya petunjuk mengenai asal-usul, tapi juga petunjuk mengenai status keberadaan atau paradongan ni natorasna si Safat. Jadi ketika Elia memanggil Elisa di mana ia sedang membajak, itu petunjuk bahwa ayahnya memiliki ladang yang luas, seorang pengusaha yang makmur, dan Elisa sedang belajar dalam mengelola usaha ayahnya sebagai persiapan untuk menjadi penerus ayahnya. Nah, di sini sekarang keberadaan Elisa ini. Maka semula ketika Elia memanggilnya, dia ingin mohon izin kepada ayah dan ibunya. Kalau disebut mohon izin itu artinya minta restu. Kalau minta restu tentu saja jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tapi akhirnya oleh karena perkataan Elia tadi, Elisa tidak jadi pulang.
Justru yang dilakukannya adalah menunjukkan komitmennya, kebulatan hatinya, konsistensinya dengan cara mengolah lembunya sebagai sajian yang disajikan kepada para pekerja. Dan itulah menunjukkan komitmen dan kebulatan hatinya mengikuti Elia. Jadi selama Elisa mengolah lembu itu, tidak ada catatan bahwa Elia maupun kedua orang tua Elisa ikut membantu. Dia melakukannya sendirian sebagai tanda komitmennya berpisah, meninggalkan kehidupan lamanya dan meninggalkan harta benda yang melimpah yang akan dia warisi. Jadi perbuatan Elisa ini menunjukkan keseriusannya mengikuti panggilan Tuhan menjadi nabi. Apa pesannya bagi kita? Yang pertama, pesannya yang pertama bagi kita adalah soal komitmen dan kebulatan hati. Baik dari Elia maupun Elisa kita belajar satu hal, yaitu komitmen dan kebulatan hati. Ketika kita juga memutuskan menjadi pengikut Tuhan karena panggilan Tuhan kepada kita, maka Alkitab katakan paling tidak ada 5 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, dalam Wahyu 3 ayat 16 katakan, jangan kamu menjadi suam-suam kuku supaya kamu tidak dimuntahkannya. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 6 dan 7 mengatakan, jangan kamu mendua hati atau bimbang, karena orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang ketiga, Ibrani 6 ayat 6 dan ditambah Ibrani 10 ayat 38 mengatakan, jangan murtad atau mengundurkan diri. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang seperti itu. Markus 13 ayat 13, tetaplah setia sampai akhir. Karena orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kesimpulannya yang kelima adalah Lukas 9 ayat 23. Ditambah Lukas 10 ayat 27 mengatakan, Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Di paingot paditata au hari pelantikan sadarion, jala ikon bahenokko sautik hapeahan ni jamiton tuaka majelis naong dilantik. Ahado si paingot nabuhi enetota sian si Elia dohot si Elisaon di bagasan konteksta songon pangula manang parhalado dihuriai. Sahalinay hodolhon komitmen dohot hibul niroha konsistensi. Marsiajar sian akka sumber-sumber konflik namasa di bagasak Kuria tarlumowi di GKPI godangado ala naso mameob komitmen sebagai pangula di GKPI. Pangula ibana di GKPI alay disolukon pangalaho manang gaya karismatik dohot toddi Pentakosta. Ahamay na parjulo. Dang jelas LPG kerja dohot keuangan nan. Maaf dah. Adong titing hepeng masuk. Ada dang adong hepeng keluar. Pratidak ya keluar hepeng ni gerezon. Martibum may si sungod dolok. Di masada. Napaduahon. Terkontaminasi ibana tu ciri
dohot gaya-gaya unsur liturgi ini karismatik. Seolah-olah GKP-yon dak kuria na memiliki identitas dohot ciri sendiri. Olo di baik gereja sahira tong sampah. Sudah gaya-gaya masuk tuson tampung sudah. Seolah-olah dangadong ciri ni GKP. Na petuluhon. Naeng nasida pajong jokon harajaonna dohot hagugoonna marhite-hite koncoisme partuturon dohot primordialisme. Hape sa sitong na hita di jauh gabi parhalodona lao pajong jokon harajaon di debata di bagasan Yesus Kristus. Alay odo na paling konyol na paupaton. Ahame. Di paitop anang dipamate alat-alat kelengkapan ni huria. Ima wadah-wadah pengambilan keputusan bersama. Jala di pajolo dohok di pangasahoma kebijaksanaan. Kebijaksanaan uluan dohok pamula. HP, butuh kamu do lapatan ni kebijaksanaan. Lapatan kebijaksanaan ima peol sian aturan. Itu lapatan di kebijaksanaan. Mengapa penting ada anggaran dasar dan PRT? Jawabnya hanya satu, dan ini jawaban dari semua organisasi di seluruh dunia ini. Karena dalam pengalaman berorganisasi, satu-satunya alat untuk mengelola dan memanajemen konflik adalah berjalan dalam anggaran dasar dan PRT. Kita adalah GKP yang dipanggil menjadi alat Roh Kudus untuk memberitakan Injil, untuk menjadikan sebanyak-banyaknya orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk itu GKP mengangkat pelayan dan pengurus yang dalam kerja dan pelayanannya berjalan dalam anggaran dasar dan PRT GKP. Jadi kalau ada, seandainya ada, ya dakudokon ada, seandainya ada dalam penyelenggaraan ber-GKP kita selama ini menganut roh dan gaya-gaya denominasi lain, firman Tuhan ini katakan hari ini, satu, kembalilah ke jalanmu, mula ma tu GKP. Yang kedua, untuk pengurus yang baru dilantik, ambillah komitmen Elisa, yaitu tunjukkan bahwa kamu bulat hati, kamu serius, konsisten, menjadi pelayan GKP, bukan pelayan karismatik, bukan pelayan Pentakosta, tapi menjadi pelayan GKP, dan pelayan HKI, dan pelayan Metodis, dan pelayan GKI, alai pelayan GKP. Kalau ada, mana tahu ada penyelenggaraan ber-GKP selama ini yang menganut roh dan gaya-gaya denominasi yang lain atau gereja-gereja lain, tinggalkanlah yang lama-lama itu dan selenggarakanlah GKPI. Sayang gia emak di periode muna pamenon betul-betul berjalan dalam GKPI. Amin. Martang yang maita. Mau lihat ma di hoa lemang perningkan bahasa ala dile hokko di hamit tiki dohot kesempatan on manangihon hatam nahu uhal hamis yan buku nabadiami sotik hatam nabui hu uhal jala hutariat sok kami di obason pasu-pasu may Tuhan asa gabi hata hanguluan hata hagugoon
na margogoy ho kami totong satia, konsisten, di komitmen doho hibul ni rohanami totong, mangihutok ko sa rodi ajal ni hasyanganon. Mauliate madiho Tuhan pasu-pasu huriam, pasu-pasu aka majelis ni huriam, naong di pajongjong marhalado mamuka arion. Neng mula nehamian not tu bagas nami, pataru hami asa tolhas di bagasan hahi pason dohon lasni roha. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Edeta sian nomor 470 sada ayat sada doho topat. Jahama hatani Tuhan, abor hatata sumobaho peliata, pesalmen 110 sia ayat 102 songonon. Sai halomohoma ale Jehovah akka pelean puji-pujian ni pamangaku sian nasaroha, jala ajarhon tuau akka uhummu. Amen. Taparade jala tapapungo peliata.
Tama hita jongjong salusa. Tatangyakom mapiliata martangyang mahita. Ali di bata aman nami na di banua gitsang. Di parhato po rohanami dosian udu ni rohanami. Hodo mual ni nasa uli basa na mauliutus. Di son hupasahatami do pilihan hamaletion nami tuho. Sa jalo jala paso-paso mapilihan nami yon. Asa gabi dala panidang iyon. Parsaoran. Doho ulaon asini roha di huriamon. Bae mangulo nami gabi pilihan na khobar tulomo ni roham. Jala parsi dohot parohon harajaon mo. Holong hasitongan dohot hadameom mo isaddo portibion. Puhay marohan nami marhite-hite todim. Asa say totok kami madok mauliati tuho. Di bagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aleaman namin dan di banua gitsang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gitsang. Lehon madihami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hamito gihon tu pangudsunan, palua mahami siyan pangako. Mulak mahamu di bagasan dame jalo ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todi munabe. Amen.
Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Shalom. Oras.